Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba sebuah bor listrik atau bor elektrik. Ini yang harganya lumayan murah ya rekan-rekan ya, nggak sampai 200.000 di toko online. Kali ini dari merek Toshitta dengan model TS10 VRB. Ini mempunyai kelebihan sudah menggunakan cak yang keyless ya rekan-rekan ya. Seperti apa kemampuannya? Langsung saja kita akan unboxing dan kita review mesin bor elektrik dari Toshitta. Baiklah rekan-rekan, ini adalah kemasan dari power tool yang akan kita bahas kali ini dari merek Toshitta, sebuah mesin bor listrik dengan model TS10 VRB. Untuk spesifikasinya adalah tegangan 220 volt dengan daya 450 watt dan untuk putaran mesinnya 2600 rpm dan untuk caknya adalah 10 mm. Sekarang kita akan langsung buka ya rekan-rekan ya, kita akan lihat isi di dalamnya. Ini yang pertama adalah ada disertakan cadangan karbon bras ya rekan-rekan ya, ada satu set. Kemudian kartu garansi dari Toshitta adalah 6 bulan pertama gratis servis, kemudian 3 bulan gratis spare partnya. Selanjutnya ini adalah buku manual instruksi untuk cara penggunaan mesin. Ini sudah dalam bahasa Indonesia. Dan ini unitnya rekan-rekan ya. Warnanya agak kemerahan. Kemudian kalau kita lihat ini untuk bodi-bodi dari plastik ya rekan-rekan ya. Untuk kualitasnya biasa saja. Tapi ini sudah dilengkapi dengan rubber grip ya pada bagian pegangannya, sehingga saat kita pegang seperti ini lebih erat dan tidak licin. Merek Toshitta di sini berupa stiker, kemudian sebelah depan ada ventilasi udara, belakang juga ada, sebelah kanan juga ada ventilasi udara depan belakang. Kemudian ini juga ada keterangan untuk spesifikasi dan juga nomor serinya. Di bagian atas untuk pengait di sabuk, kemudian ada water pass-nya ya rekan-rekan ya, supaya kita saat pengeboran bisa lurus. Oke, kemudian ini untuk di bagian depannya ada stiker untuk garansi ya, ini ya, untuk data garansi. Untuk bagian switch powernya ini seperti ini ya, sudah variable speed juga, dan di bagian depannya ini untuk pengaturan stopper variable speednya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Dan saat kita kita tekan untuk switchnya ini juga variable speed ya. Kemudian samping kirinya adalah pengunci supaya bisa kita on terus untuk switchnya, dan sudah dilengkapi dengan sistem putaran bolak-balik di bagian atasnya. Ini switchnya. Untuk bagian caknya ini keyless ya rekan-rekan ya, keyless, tapi ini masih menggunakan sistem 2 pengunci, jadi belum single lock. Dan di bagian caknya ini saat kita kencangkan sudah rapat, dan saat kita buka maksimal ini untuk caknya diameternya maksimal 10 mm untuk mata bornya. Bagian kelistrikannya sudah menggunakan jack yang besar 16 ampere. Kemudian untuk kabelnya menggunakan yang 0,75 mm persegi. Sekarang kita akan langsung tes ya untuk daya aktualnya tanpa beban saja. Ini kita coba menggunakan daya 450 watt, apakah kuat? Oke, ternyata tidak turun ya rekan-rekan ya, menggunakan daya 450 watt. Daya standby-nya ada di 197 watt. Tidak terlalu besar ya. Kemudian untuk putarannya ada di 2400 rpm. Kemudian beratnya hanya di 1,1 kg saja. Untuk tingkat kebisingannya ada di angka 88 dB. Dan ini istimewanya bagian ventilasinya besar ya rekan-rekan ya, sehingga udaranya ini kenceng banget. Nah seperti ini kalau kita tes. Sekarang kita akan coba memasang untuk mata bor 10 mm. Kita cek ini tidak oleng ya rekan-rekan ya, aman. Dan langsung kita akan coba untuk melakukan pengeboran di kayu jati Belanda. Kayu jati Belanda dengan ketebalan 3 cm. Kita langsung bor, ini aman ya rekan-rekan ya. Nih seperti ini, lancar dan kuat untuk mesin bornya. Kita coba beberapa kali lagi.
Oke, sepertinya lancar ya rekan-rekan ya untuk pengeboran 10 mm di media kayu jati Belanda. Sekarang kita coba di kayu yang keras ya rekan-rekan ya. Ini kayu meranti, kita coba untuk pengeboran dalam. Nah, ini terasa ya rekan-rekan ya. Sedikit ada penurunan putaran saat kita gunakan untuk pengeboran kayu yang keras dan pengeboran dalam seperti ini. Jadi kita harus menggunakan sistem naik turun supaya nanti kotoran dari kayunya naik dulu dan mesin bornya tidak terlalu terbebani. Tapi memang ini sedikit turun ya untuk performanya saat kita gunakan untuk pengeboran dalam dan kayu keras. Oke, kita coba sekali lagi rekan-rekan ya. Ya, memang agak berat ya untuk mengebor kayu seperti ini. Dan setelah kita gunakan tadi ini terasa sedikit hangat ya rekan-rekan ya di bagian mesinnya. Sekarang kita akan coba untuk media besi ya. Pertama besi hulu. Ini tebalnya sekitar 1,5 mm. Saya akan menggunakan mata bor step drill. Kita coba bor ya rekan-rekan ya sampai diameter yang agak besar. Oke, sudah mulai turun untuk mata bornya. Oke, tidak ada masalah untuk pengeboran besi malahan. Oke. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Sekarang kita coba untuk penyekrupan. Kita akan menyekrup menggunakan skrup drywall. Oke, kita akan coba dulu ya. Oke, untuk penyekrupan lancar ya rekan-rekan ya. Seperti ini. Kita coba lagi. Berfungsi dengan normal dan kuat. Yang penting kita harus main feeling kalau menyekrup menggunakan bor seperti ini karena tidak ada stopper torsinya. Jadi saat skrupnya sudah datar dengan kayu, kita langsung stop untuk switchnya. Nah, ini saat dicoba untuk melepas skrup juga lancar dan kuat. Kemudian sekarang kita akan coba untuk pemasangan baut roofing di bahan berjaringan kanal C ya. Oke rekan-rekan, bisa dan berfungsi. Cuma ya tadi kita harus main feeling, main perasaan supaya saat kepala dari skrupnya saat menempel di berjaringan kita langsung stop. Jadi tidak dol nanti untuk skrupnya. Untuk melepas juga lancar, tidak ada masalah. Rekan-rekan, sudah selesai kita melakukan percobaan bor elektrik dari Toshita dengan model TS10 VRB. Dari segi build quality-nya menurut saya sih ini biasa saja ya rekan-rekan ya, masih tergolong standar. Kemudian yang paling oke sih memang sudah dilengkapi dengan rubber grip di bagian pegangannya sehingga tidak licin. Bor ini tergolong bor dengan rentang harga yang murah ya rekan-rekan ya, tidak sampai 200.000, hanya kisaran 190.000 di toko online. Dengan harga yang semurah itu, ini bor juga untuk fiturnya juga sudah lengkap, ada variable speednya, kemudian ada fitur bolak-balik untuk putarannya, dan untuk caknya sudah menggunakan yang keyless, jadi tidak perlu menggunakan kunci. Walaupun untuk bagian keyless di sini, caknya ini masih menggunakan sistem 2 penguncian, jadi belum single lock. Kemudian kalau dari segi performanya ya rekan-rekan ya, ini juga biasa saja untuk performanya, jadi cocok sih untuk rumahan ya rekan-rekan ya, untuk pengerjaan kayu-kayu yang lunak, kayu-kayu yang ringan, ini masih oke. Tapi kalau untuk pengeboran kayu yang keras, ini memang performanya agak kurang ya rekan-rekan ya. Tadi sudah kita coba untuk pengeboran kayu meranti, kita harus sistem naik turun, jadi kita kasih napas dulu supaya bornya tetap kuat. Kalau kita hajar terus, bor ini juga performanya akan turun untuk putarannya. Tapi justru ini mesin bornya
bagus untuk penyekrupan dan pemasangan baut roofing. Cuma karena ini memang belum ada step torsinya atau stopper torsinya, jadi kita harus main feeling saja untuk penyekrupan dan pemasangan baut roofing. Tapi sebenarnya bisa kita gunakan. Ya, sebagai catatan saja ya rekan-rekan ya, bur ini kalau kita ajak kerja keras memang agak sedikit panas ya untuk mesinnya. Tapi nanti kalau kita pakai terus ini akan panasnya berkurang karena kipasnya ini lumayan kencang ya untuk putarannya, jadi akan mengurangi panas dari mesinnya. Kalau dari harga tadi sudah saya sebutkan ya, sekitar 190 ribuan di toko online. Buat rekan-rekan mungkin yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang bur dari Toshita ini, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan informasi lengkap dan link untuk pembelian mesin bur ini. Jadi untuk kesimpulannya, bur elektrik dari Toshita dengan model TS10 VRB ini lebih cocok untuk rumahan ya rekan-rekan ya. Untuk pekerjaan ringan ini masih oke banget, penguburan kayu yang lunak dan kayu yang ringan ini juga masih bisa dan masih berfungsi dengan normal. Tapi kalau untuk pekerjaan yang berat, untuk pengeburan kayu yang berat ini masih agak kurang kuat ya rekan-rekan ya untuk mesinnya. Mungkin seperti itu ya rekan-rekan ya untuk review kita kali ini. Semoga dapat menjadikan informasi dan referensi buat rekan-rekan yang mungkin sedang mencari mesin bur yang standar, yang low budget, yang menurut rekan-rekan pas dengan dana yang rekan-rekan ada atau yang rekan-rekan punyai. Ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.